Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ustazah harap hari ini kalian dan kita semua tetap dalam nikmat sehat dan juga longgar sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 2 matematika peminatan dengan tetap materinya adalah fungsi eksponen dan juga fungsi logaritma. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait materi prasyaratnya, itu ada sifat dan operasi eksponen, bentuk akar, dan juga eksponen pecahan. Nah, kali ini kita akan masuk ke fungsi eksponensial. Apa sih fungsi eksponensial? Gitu. Jadi nanti yang kita bahas akan ada dua, yaitu fungsi eksponensial dan juga grafik fungsi eksponensial. Oke, yang pertama. Fungsi eksponensial, bentuk umumnya dulu seperti apa? Bentuk umumnya adalah ada f, fungsi f sama dengan x yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x. Jadi di situ a-nya sebagai bilangan pokok, x-nya sebagai bilangan berpangkat. Atau juga bisa dituliskan fx ini fx sama dengan a pangkat x gitu. Dengan syarat apa? A-nya tidak boleh sama dengan 1 dan juga A-nya harus lebih dari 0. A-nya tidak boleh 1 harus dan A-nya harus lebih dari 0. Jadi 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, fx di sini bisa juga kita tuliskan dengan y. Saat kita nanti akan menggambar di grafik fungsi eksponen seperti itu. Itu adalah bentuk umum dari fungsi eksponensial. Sekarang kita move ke contohnya. Nah, contoh diberikan fx sama dengan 2 pangkat 2x min 1. Carilah nilai dari f2 dan juga f setengahnya. Nah, kalau ada kayak gini, gimana ini? Kita coba selesaikan satu-satu. Dari f2 dulu atau f setengah dulu juga boleh. Nih, pembahasannya seperti ini. Jadi untuk F2 berakibat seperti ini. Kita tulis dulu soalnya fx sama dengan 2 pangkat 2x min 1. Nah, setiap ada unsur x yang ada di soal, kita gantikan dengan 2 atau dengan bilangan yang diminta oleh soal. Sehingga F2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 min 1. Nah, sesuai dengan sifat eksponen yang sudah kita pelajari, pada pertemuan pertama, 2 kali 2. 2 ini tinggal kita kalikan. Berarti kan 4. 4 dikurangi 1. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 itu adalah perkalian yang berulang kan? Pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Berarti 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3. Sehingga hasilnya adalah 8. And then yang berikutnya, untuk F sama dengan, untuk F2, 1 per 2. Nah, di situ sama. Tinggal kita substitusikan 1 per 2 ini untuk setiap unsur X pada soal. Sehingga menjadi F setengah sama dengan 2 pangkat 2 kali setengah min 1. Nah, ini kan bisa dicoret antara ini dengan ini. Pangkatnya ini loh, 2 pada pangkat ini bisa kita coret sehingga 1 min 1. 1 min 1 adalah 0, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Pasti 1. Oke, itu tadi adalah fungsi eksponensial bentuk umum dan juga contohnya. Sekarang ke grafik fungsi eksponensial. Nah, beberapa langkah untuk menggambar grafik fungsi eksponensial sebagai berikut. Yang pertama nih, memilih beberapa titik pada titik absis. Absis itu apa? X. Coba sambil dibayangkan Kartesius. Kartesius itu ada sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X itu adalah absis, sumbu Y itu adalah ordinat. Nah, langkah pertama kita memilih beberapa titik absis. Boleh berapapun, tapi usahakan kita memilih bilangan yang
bulat, dan juga mudah diterapkan di fungsi eksponen yang ada di soal gitu. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini, langkah kedua itu menentukan nilai-nilai ordinat, nilai-nilai Y. Saat X-nya sudah kita tentukan, kita sudah memilih nih X-nya berapa, tinggal Y-nya kita cari sesuai X yang sudah kita tentukan. Terus habis itu kita tentukan juga titik koordinatnya. Tinggal hasilnya tadi, X-nya saat X-nya berapa, Y-nya hasilnya berapa, kita gabungkan jadi satu. Langkah ketiga, meletakkan titik koordinat pada sumbu koordinat. Nah, koordinat yang akan kita dapat nanti akan lebih dari satu, karena kita nanti juga akan mengambil titik absis pada langkah pertama itu lebih dari satu gitu. Usahakan mengambilnya yang berjarak, maksudnya ada jaraknya antara satu sama lainnya gitu. Sehingga nanti bisa terlihat grafiknya seperti apa. Terus yang keempat, menghubungkan titik-titik koordinat menjadi kurva mulus. Kurva mulus itu seperti apa? Jadi tidak patah-patah, langsung membuat kayak seperti lengkungan seperti itu. Itulah namanya kurva mulus. Sekarang kita ke contohnya. Nah, contohnya adalah gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x dengan x anggota bilangan real. Caranya gimana? Sebelum kita masuk ke langkah pertama, kita ingat-ingat dulu nih, tadi di awal video, Ustazah sudah mengingatkan bahwasannya f(x) di sini, setiap ada fungsi eksponen, f(x) ini bisa kita gantikan dengan y saat kita mau menggambar di koordinat kartesius seperti itu. Jadi, yang ada di soal ini ada f(x) sama dengan 2 pangkat x, itu bisa kita rubah menjadi y sama dengan 2 pangkat x. Nah, dari sini bisa kita tentukan dulu dari langkah pertama, memilih beberapa titik pada titik absis. Oke, Ustazah memilih beberapa titik X. Di situ ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, udah selesai sampai sini. Itu langkah pertama. Langkah keduanya yang tadi apa coba? Langkah kedua adalah menentukan nilai-nilai ordinat Y dan titik koordinat X, Y. Nah, kita pilih. Kita sudah punya kan persamaannya tadi. Y sama dengan 2 pangkat X. Kita juga sudah memilih X-nya berapa aja. Ada negatif 3 sampai 3. Ya sudah, kita tinggal substitusikan. Saat X-nya itu negatif 3, nilai Y-nya akan menjadi berapa? Ya sudah, kita gantikan dulu. X yang ada di sini ini menjadi negatif 3. 2 pangkat negatif 3. Oh, ternyata negatif nih pangkatnya. Kalau pangkat negatif, kita terapkan sifat-sifat eksponennya. Bisa menjadi positif asalkan dibuat pecahan seperti ini. Ya sudah, menjadi 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Sehingga jawabannya adalah 1/8. Jadi saat X-nya kita gantikan dengan negatif 3, Y-nya berlaku 1/8. Begitu juga saat X-nya negatif 2, saat X-nya kita gantikan dengan negatif 2, Y-nya berlaku berapa? 1/4. Dan seterusnya sampai saat X-nya sama dengan 3, Y-nya menjadi 8. Seperti itu. Sekarang setelah kita mencari, kita sudah menentukan X-nya tadi, terus mencari nilai Y-nya. Kita gandengkan satu persatu. Saat X-nya negatif 3, Y-nya berapa? 1/8. Kita buat Nah, untuk langkah yang ketiga, meletakkan titik koordinat pada sumbu koordinat. Nah, di situ kita gambar dulu grafik garis koordinatnya. Koordinat kartesius yang mendatar itu adalah X, yang tegak itu adalah Y. Nah, tadi kita sudah mendapatkan kan, saat X-nya negatif 3, Y-nya berapa? Saat X-nya 3, Y-nya ternyata 8. Gambarkan dulu titik-titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nah, dari situ setelah
setelah kita menggambarkan titik-titiknya itu, langsunglah tarik lengkungan dari atas sini sampai bawah. Sesuai dengan titik-titik yang sudah kita gambarkan. Menjadi bentuk seperti ini. Dan ini harus dilebihkan ke sana karena sebenarnya masih ada titik-titik di sana dan juga titik-titik di bawah ini gitu. Sekarang kita analisis grafiknya. Saat kita mempunyai fungsi eksponensial 2 pangkat X, kita mendapatkan grafik seperti ini, ya kan? Coba lihat. Itu grafiknya di atas sumbu X, bukan? Nah, dan memotong sumbu Y di titik 0,1. Sehingga domain asal, domain itu daerah asal, untuk setiap grafik, fungsi eksponensial adalah negatif tak hingga sampai tak hingga. Untuk X-nya anggota bilangan real. Jadi dari negatif tak hingga sampai tak hingga bisa kita cari atau kita gambarkan grafik fungsi eksponensialnya gitu. Sedangkan daerah hasilnya itu pasti 0 sampai tak hingga. Nah, ini kalau misalkan kita cari X-nya saat X-nya negatif 4, Y-nya berapa gitu. Nanti dia tidak akan memotong garis sumbu X. Kalau tidak, untuk membuktikan, boleh nanti dicoba sendiri. Sampai negatif tak hingga pun, dia tidak akan memotong sumbu X. Dia hanya akan mendekati sumbu X, seperti itu. Nah, grafik fungsi yang sebelah sini, yang 2 pangkat X ini merupakan fungsi monoton naik. Karena apa, Ustazah? Karena semakin ke kanan, grafiknya dia akan semakin tinggi. Itu namanya fungsi monoton naik. Dan dia akan memotong sumbu Y di titik 0,1. Terus saat Ustazah punya fungsi fx sama dengan setengah pangkat X. Oh, ini X ya anak-anak. Ini bukan 2 tapi X ralat. Jadi dipahami betul-betul ini diralat setengah pangkat X. Saat fungsi setengah pangkat X ini digambarkan atau dibuat grafiknya, dia akan menjadi seperti ini. Semakin ke kanan, dia semakin turun, semakin kecil nilainya. Itu namanya fungsi monoton turun. Dan domain atau daerah asalnya tetap sama. Untuk domain dan range di kedua fungsi monoton, entah itu naik atau turun, itu sama. Dan juga memotong sumbu di titik Y-nya nanti juga sama di 0,1 gitu. Dan dia memiliki asimtot sumbu X atau Y sama dengan 0. Karena apa? Karena dia nanti tidak akan memotong sumbu X dimanapun. Jika ditarik terus grafik ke kanan ataupun ke kiri, dia tidak akan memotong sumbu X gitu. Dia hanya mendekati. Jadi asimtot itu hanya mendekati sumbu X. Nah, oke. Sekian video kali ini. Alhamdulillah jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Untuk latihan mandiri tetap Ustazah share di Google Classroom. Apabila ada pertanyaan, bisa chat Ustazah via WhatsApp ya. Jangan takut untuk bertanya, karena semua ini adalah proses untuk pembelajaran. Sekian dari Ustazah, be positive thinking and keep healthy. Akhiru qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.